Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dividen BMRI, BBNI, dan BBRI bulan April tahun 2025. Saat ex-date, akan terjun bebas ke harga berapa? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, seperti yang kamu tahu, untuk dividen tahun buku 2024 yang akan dibagikan di tahun 2025, saham-saham BUMN Big Banks cukup besar. Sebut saja seperti BRI, Mandiri, dan BNI, di mana total yield antara dividen final dan interim bisa mencapai di atas 8%. Tentu momen seperti ini jarang pernah terjadi, khususnya untuk saham-saham sekelas Big Banks. Nah, dengan adanya kondisi ini, mari kita lihat. Biasanya saat ex-date, harga saham akan turun sebesar dari dividen yang mereka bagikan. Bagaimana untuk kondisi di tahun 2025 ini? Mengingat saham-saham Big Banks ini sebenarnya, harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Apabila saat ex-date nanti, mungkinkah harganya turun lebih dalam lagi? Apalagi di tengah banyaknya isu sentimen negatif yang berada di ekonomi baik secara nasional maupun internasional, bagaimana kondisi dan dampaknya terhadap saham-saham perbankan Indonesia. Mari kita lihat sekilas terkait informasinya. Untuk BRI, dividen finalnya sekitar 208,4 per lembar saham. Ditambah dengan dividen interimnya, maka payout rasionya sekitar 85%. Dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 4.050, artinya untuk dividen finalnya memberikan yield sekitar 5,1%. Kumdate-nya pada tanggal 10 April tahun 2025. Itu artinya, H+1 setelah kumdate akankah turun sebesar 3.840? Angka ini saya peroleh dengan mengkalikan 4.050 dikalikan dengan 5,1%, kemudian kita kurangi dengan harga 4.050. Nah, kita lihat saja ke depannya seperti apa. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat, apabila harga saham BRI berada pada angka 4.050 dan harganya turun sekitar 5,1%, maka akan menjadi 3.842. Untuk saham BMRI, dividen finalnya adalah 466,18 per lembar saham. Payout rasionya adalah 78%. Dengan mengacu harga 5.200, artinya dividen yieldnya mencapai 9%. Nah, sebagai informasi, BRI dividen yieldnya terlihat kecil karena dividen interimnya sudah tidak diperhitungkan. Apabila ditambah dengan dividen interim 135 per lembar saham, artinya dividen yield BRI ini juga cukup menarik. Untuk Bank Mandiri, kumdate-nya H+1 setelah BRI, yaitu tanggal 11 April tahun 2025. Apabila harga sahamnya diasumsikan 5.200 dan turun 9%, maka akan mencapai angka 4.734. Kemudian saham BNI dengan dividen final 374,06. Payout rasionya sekitar 45% dengan harga 4.240. Dividen yieldnya sekitar 8,8%. Kumdate-nya 14 April tahun 2025. Artinya jika diproyeksikan harganya turun 8,8% dari 4.240 akan ada penurunan dan mencapai angka 3.866. Sebagai informasi, data yang saya tampilkan ini silahkan kamu cross-check lagi untuk mengantisipasi adanya salah hitung atau salah input. Jika diasumsikan penurunan berdasarkan harga saat video ini dibuat, nah nanti jika market buka dan harganya naik atau turun, bisa saja angkanya akan berubah karena untuk data ini saya mengacu pada angka harga saham saat video ini dibuat. Misal, apabila harga BRI naik ke angka 4.200, tentu saja penurunan 5,1%-nya bukan lagi 3.800, melainkan lebih tinggi dari itu. Nah, begitu juga untuk saham Mandiri dan BNI. Ini berlaku juga apabila harganya mengalami penurunan. Misalkan, harga BRI saat kumdate itu adalah di bawah 4.050. Artinya, penurunannya sebesar dividen yield jauh lebih besar dibandingkan 3.842, mungkin bisa lebih rendah lagi. Untuk itu kita harus terus update tentang harga saham saat kumdate-nya. Kita lihat saja dengan adanya payout rasio sebesar ini, dengan dividen yield semenarik ini, bagaimana pengaruhnya terhadap harga sahamnya. Mengingat di sisi yang lain kamu tentu tahu berbagai isu sentimen negatif yang sedang melanda Indonesia maupun internasional. Contohnya salah satunya adalah perang tarif dagang. Begitu juga dengan isu Danatara, begitu juga dengan berbagai sentimen politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Semoga saja tentu kita berharap agar supaya harga saham perbankan di Indonesia semakin baik dan pulih lagi dari penurunannya yang cukup signifikan ini. Mengingat untuk saham BRI, Mandiri, dan BNI, harga sahamnya sudah turun cukup signifikan.
Cukup jarang terjadi kita bisa melihat harganya mengalami penurunan sedrastis ini. Tapi dengan adanya penurunan ini, apabila masih ada prospek di kemudian hari, apabila perusahaannya masih menarik, apabila manajemennya masih bertanggung jawab, dan apabila kamu membelinya di harga valuasi yang masih masuk akal, sebenarnya hal itu masih bisa dikatakan sebuah kesempatan. Ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Nah, kemudian akan ada pertanyaan, bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengambil capital gain-nya? Misalkan kita beli harganya BRI di bawah 4.050. Katakanlah kita membelinya di harga 3.500. Saat harganya naik ke angka 4.050 dan katakanlah itu merupakan harga cum date-nya. Apakah kita jual saja sahamnya dan mendapatkan keuntungan dari sisi capital gain, atau kita hold sahamnya dan kita mendapatkan dari sisi dividend yield-nya? Nah, dalam jangka pendek, kita harus memilih antara kita akan mengambil capital gain-nya atau kita ambil dividennya. Karena kita tidak bisa mendapatkan keduanya untuk posisi jangka pendeknya. Mayoritas seperti itu. Memang ada special case di mana kita mungkin bisa mendapatkan keduanya dalam jangka pendek. Tapi lebih kebanyakan kamu harus memilih salah satunya. Sedangkan untuk jangka panjang, apabila perusahaannya masih merupakan perusahaan yang terus bertumbuh, masih ada prospek di kemudian hari, dividennya juga menarik dari sisi konsistensi dan pembagian dividennya, sebenarnya dalam jangka panjang kita bisa memperoleh keduanya, yaitu capital gain dan dividen. Contohnya seperti saja kamu bisa lihat dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Bandingkan harga 3 saham ini 10 tahun yang lalu dan di masa sekarang. Kemudian kamu lihat dari sisi dividennya. Itu artinya kamu sebenarnya memperoleh keduanya, yaitu capital gain dan dividen. Tapi tentunya memang dalam beberapa tahun terakhir ini harganya mengalami penurunan. Sebut saja seperti BRI di angka 4.050, Mandiri 5.200 dan BNI 4.240. Ini merupakan harga yang cukup rendah jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Itu artinya jika kamu beli saham ini dan mengharapkan capital gain, dalam beberapa tahun ini sebenarnya belum terlalu realistis karena ada juga yang mengalami capital loss. Untuk itu selalu pertimbangkan setiap potensi resiko yang siap kamu hadapi. Saham big banks ini tidak lepas dari resiko. Ada juga potensi resikonya sehingga kamu harus memiliki mitigasi resikonya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, penyebab dividen trap, dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua, tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya. Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai.
Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan, agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini, apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua, di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat exit, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil RUPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum RUPS, kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum RUPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya. Sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum RUPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil RUPS-nya. Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya dana Tara.
Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu dana tara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout ratio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout ratio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya ROPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum ROPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan ROPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum ROPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah ROPS ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah ROPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum ROPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum ROPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%. Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu kumulasinya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yieldnya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600. Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik, membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan. Tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sekianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.